Batu yang keras yang dipahat dengan sangat-sangat indah, ceplok bunga-bungahan, mahkota bunga teratai, serta sebuah kepala seekor naga raksasa yang menggambarkan seorang ratu Majapahit dalam keabadian. Batu yang berumur sekitar 800-700 tahun silam dengan angka tahun yang abadi, terpahat 1294 Saka atau tahun 1372 Masehi, yang diduga merupakan pendarmaan dari Ratu Tribuana Tunggadewi, yaitu ibu dari Raja Hayam Wuruk. Ternyata di sebelah barat dari situs ini ketika digali oleh BPJB Jatim penuh dengan kemegahan tembok, batu bata merah, menara pojok, istana-istana yang gagah perkasa. Oh guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Di manakah seekor katak meletakkan telur-telurnya, maka dia akan tahu bagaimana kemudian telur ini bisa berkembang dan menjadikan anakan katak-katak yang berkembang biak. Begitu juga pada masa lalunya, situs Kelinterrejo dengan sebuah yoni yang sangat indah di atas batu raksasa, dipahat dengan kemud kepala seekor naga yang indah permai. Diduga situs Kelinterrejo ini merupakan sebuah bangunan suci untuk menaruh abu jenazah dari Ratu Tribuana Tunggadewi yang merupakan ibu dari Raja Hayam Wuruk. Ratu Tribuana Tunggadewi memerintah kerajaan Majapahit sebagai raja ketiga menggantikan Jayanegara mulai tahun 1328 Masehi hingga 1350 Masehi, yang kemudian menyerahkan tatah kepada putranya yang masih berumur 16 tahun, yaitu Dia Hayam Wuruk. Kebijaksanaan ini sangat luar biasa sekali, sehingga sang ibu kemudian menjadi ratu di Kahuripan, sehingga Ratu Tribuana Tunggadewi ini dikenal juga dengan Bre Kahuripan atau Rani di wilayah Kahuripan yang saat ini merupakan Lamongan, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Ekskavasi yang dilakukan oleh BPJB Jatim di situs Kelinterrejo, setelah ekskavasi yang dilakukan di sekitar bangunan suci, di sekitar yoni raksasa, kemudian ekskavasi dilanjutkan sekitar 100-200 meter di sebelah barat dari situs yoni Kelinterrejo ini, di sebuah lapangan, ternyata ditemukan sebuah tembok batu bata merah yang sangat tebal, yang sangat kokoh, yang sangat indah pada masanya, dengan menara-menara sudut dan istana-istana serta mandapa-mandapa yang ada di dalamnya. Sebuah cita rasa peradaban kuno yang besar dan agung, serta secara historis menyiratkan sebuah rasa masa-masa kejayaan kerajaan Majapahit. Secara filosofi, sebuah kota kuno yang tidak hanya mempertimbangkan aspek strategis saja, melainkan juga aspek-aspek magis yang ada di dalamnya. Kota kuno, Trowulan yang ada di tengah, yang kemudian dikelilingi oleh 4 penjuru arah mata angin, serta kemudian 8 penjuru arah mata angin lainnya yang dikenal dengan Astadikpalaka. Dalam konsep tata kota kuno Astadikpalaka, maka situs Kelinterrejo yang ada di Desa Kelinterrejo, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini merupakan pojok tenggara dari ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Jika ditarik lurus ke selatan, maka akan bersambung dengan situs Yoni Lebak Jabung sekitar 9 km. Serta kemudian jika ditarik ke utara, maka akan bersambung kepada Yoni Sedah Japanan di Mojowarno, Jombang. Ini 11 km, sehingga kota kuno ibu kota Majapahit
diduga ditandai dengan situs-situs yoni raksasa di keempat penjuru arah mata angin, atau menurut Astadikpalaka juga 8 penjuru arah mata angin ini, maka sebagian besar pojok-pojok Astadikpalaka ini akan masih terpendam di dalam tanah. Kota yang sangat indah berukuran 9 kali 11 km persegi atau 99 km persegi, angka yang cukup magis pada masanya hingga saat ini sampai yang akan datang. Kota Trowulan yang ada di tengah sungguh kota yang sangat indah, tempat menjamu para tetamu, tempat istana para raja-raja daerah, yang kemudian tempat-tempat yang sangat-sangat indah dengan kemegahan istana-istana, kanal-kanal, jalan-jalan yang cukup lebar yang kiri kanannya ditanami pohon beringin dan pohon Brahmastana sebagaimana pemerintahan kitab negara Kertagama. Majapahit yang mampu menguasai Selat Malaka secara keseluruhan serta perdagangan rempah-rempah di Maluku mampu menjadi ibu kota terbaik dan termegah di dunia kuno yang merupakan simbol dari kejayaan Nusantara. Kitab Sotasoma yang ditulis Empu Tantular sekitar tahun 1370 Masehi, yang di dalamnya memuat sebuah untaian kata yang indah yang menjadi slogan dan simbol negara Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah cita rasa pluralitas, sebuah cita rasa kebersamaan, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang merupakan sebuah keindahan yang abadi tiada duanya. Sebuah pluralitas yang sangat merupakan sebuah kemajemukan yang ada di wilayah Nusantara, yang mampu kemudian diakomodasi oleh para pujangga dan intelektual Majapahit, para empu Majapahit, termasuk Empu Tantular. Raja Hayam Wuruk yang masih belia, umur 16 tahun memegang tahta, tidak terlepas dari orang-orang yang berjasa di belakangnya, para orang-orang senior, para negarawan yang hebat, antara lain Mahapati Gajah Mada, Empu Nala, Empu Aditya, Bri Wengker, dan Bri Tumapel. Ini semua menjadi dan menyokong kesuksesan dan kejayaan Majapahit yang menjadi Dewan Sabta Prabu atau Pohon Narendra. Inilah merupakan forum musyawarah dari para raja dan pembesar kerajaan Majapahit, yang kemudian titah ini akan dilanjutkan kepada para pejabat tinggi Majapahit, pelaksana pemerintahan yang dikenal dengan Sabta, yang dikenal dengan pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Para pejabat tinggi kerajaan Majapahit atau pelaksana pemerintahan yang dikenal Sang Panca Ring Wilwatikta, yang terdiri dari Pate, Gemung, Tumenggung, Kanuruhan, dan Rangga. Ini merupakan pejabat pelaksana pemerintahan. Sedangkan dalam bidang keagamaan terorganisir secara rapi. Agama terbesar agama Siwa Siddhanta di bawah pejabat tinggi keagamaan Siwa Dharmadaksa Kasaiwan. Agama terbesar agama Buddha di bawah naungan pejabat tinggi keagamaan Dharmadaksa Kasogatan, dan berbagai macam aliran karesian, kabuyutan di bawah naungan Menteri Herhaji. Semuanya memiliki data-data yang lengkap, semuanya memiliki sokongan-sokongan dan intensif dari pemerintahan Istana Majapahit. Semuanya untuk kejayaan, kemakmuran, dan persatuan wilayah Majapahit. Ekskavasi yang dilakukan di Klinterrejo ini, tepatnya di sebelah barat dari Yoni Klinterrejo ini, ternyata di kedalaman tanah sekitar setengah meter sampai 2 meter, sungguh menakjubkan. Sebuah pemandangan yang tidak biasa, sebuah rahasia kota kuno istana-istana Majapahit. Ternyata kota istana kuno kerajaan Majapahit merupakan sebuah istana yang berbenteng tembok batu bata merah yang tebal, serta dilengkapi dengan menara sudut di
keempat sudutnya, serta kemudian tulangan-tulangan di sepanjang tembok-tembok bentengnya, serta gerbang sebelah barat yang sangat megah dan sangat besar pada masanya. Sehingga kemudian kita akan bisa merasakan bagaimana kemudian kehidupan istana kerajaan Majapahit yang terbuat dari tembok batu bata merah tanpa semen, yang ditata sedemikian rupa dengan sistem kosot, serta kemudian sistem semen batu bata merah yang dilembutkan akan terlihat di beberapa titik. Nah, ini merupakan teknologi tembok pada masa kuno kerajaan Majapahit. Peninggalan-peninggalan yang dieskavasi oleh BPJB Jatim di situs Kliterejo ini juga merupakan bangunan sekitar abad ke-14 sesuai dengan catatan angka tahun Yoni yang terpahat batu Yoni, yaitu 1372 Masehi. Ini merupakan bangunan kuno yang cukup megah pada masanya, sebuah bangunan sekitar 700 hingga 800 tahun silam. Menggunakan batu bata merah, sebuah teknologi yang memiliki campuran tersendiri sehingga tidak mudah patah dan tidak mudah remuk pada masanya. Batu bata merah kuno Majapahit ini memiliki struktur yang keras dan struktur yang berat, yang memiliki komposisi dan teknologi yang canggih pada masa kerajaan Majapahit. 18